Jangankan orang jahat, orang baik saja ingin hidup kembali, nggak bisa. Apalagi orang jahat, apalagi orang kafir. Sibuk mereka dengan azab kubur, sibuk mereka dengan kenikmatan kubur. Lalu pertanyaan kedua, lantas makhluk apa yang masuk sehingga dia kesurupan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di masyarakat, tentang berita pembunuhan. Kemudian muncul ada seorang wanita yang kesurupan dari arwah yang dibunuh. Saya tidak akan membahas tentang kasusnya ya, sebab itu bukan urusan saya atau wewenang saya. Melainkan itu semua adalah merupakan urusan atau wewenang kepolisian, pengacara dan yang semacamnya. Tetapi saya hanya ingin meluruskan akidah saja ya. Bisa saja sebagian orang-orang awam itu tersesatkan dengan isu-isu seperti ini dan bisa merusak akidah kita. Tentang mungkinkah orang yang sudah mati, rohnya itu bisa ke dunia, kemudian masuk ke jasad orang lain, akhirnya menjadi kesurupan. Ini poinnya di sini sebenarnya. Kenapa saya ingin angkat masalah ini? Karena tadi, ini sudah menyentuh perkara akidah. Karena tidak semua masyarakat kita paham tentang akidah yang sebenarnya. Dikhawatirkan bagi mereka ada yang percaya bahwa ada orang kesurupan dari ruh yang sudah mati. Dan kalau ini sampai diyakini, tentu akan berdampak sangat negatif. Kenapa? Karena akan mendustakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sudah kita yakini. Baik, kita akan mengurai pembahasan ini beberapa pembahasan. Yang pertama, bicara soal ruh. Apa itu ruh? Kemudian yang kedua, mungkinkah ruh dari orang yang sudah mati ini, yang sudah meninggal dunia, bisa kembali ke dunia? Dan yang ketiga, mungkinkah kemudian kalau dia bisa ke dunia, dia bisa merasuki orang-orang yang masih hidup sehingga menjadi kesurupan? Dan kalau tidak bisa, lalu makhluk apa yang sebenarnya masuk kepada badan manusia sehingga dia bisa menjadi kesurupan itu? Inilah yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Ya. Kami harap agar dapat menyimak video ini sampai selesai seputar masalah yang kita akan bentangkan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Jawablah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang urusan ruh itu, kecuali hanya sedikit saja. Dari sini kita tahu bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ruh itu adalah perkara gaib, tidak ada yang tahu. Ruh kita sendiri kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Apalagi ruh orang lain. Ruh yang melengket pada diri kita ini, kita tidak tahu. Karena ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan diciptakan ruh ini sebenarnya? Maksudnya ruh-ruh kita semua ini. Dijelaskan oleh para ulama, ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga ke dunia, kemudian dipertemukan dengan Hawa istrinya di sebuah tempat yang bernama Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam itu. Maka keluarlah ruh dari pundak Adam itu. Seluruh anak-anak yang kelak akan menjadi anak turunannya. Keluar dari pundak Adam itu ruh-ruh yang begitu banyak jumlahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan ruh-ruh itu di alam arwah.
Lah setelah kemudian ruh-ruh itu diletakkan di alam arwah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi para ruh itu. Kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara perjanjian itu Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh di alam arwah mengatakan, ya, engkau adalah Rabb kami. Jadi kita ini sebenarnya sudah mengadakan perjanjian tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh itu. Mu'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa setiap bayi yang lahir ketika mereka berada di dalam janin ibunya di usia 4 bulan, maka malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ruhnya. Karena usia 40 hari masih segumpal sperma. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Baru terbentuklah manusia dalam janin itu. Maka 40 tambah 40 tambah 40 jadi 4 bulan. Maka di usia 4 bulan itu, malaikat pembawa ruh datang memasukkan ruh ke dalam janin. Makanya nanti ada hukum-hukumnya tuh. Wanita yang keguguran di bawah 4 bulan dengan wanita yang keguguran setelah 4 bulan itu ada hukum fikih tersendiri. Makanya dibahas para ulama ini. Karena kalau kegugurannya setelah 4 bulan artinya sudah jadi manusia, sudah hidup tuh. Tetapi kalau kegugurannya sebelum itu, maka belum dianggap manusia, masih janin. Karena belum ada ruhnya. Oke lah, itu fikihnya. Kita tidak akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Tapi setelah ruh itu dimasukkan oleh malaikat yang ditugaskan mengantar ruh oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat itu setelah memasukkan ruh mencatat segala apa yang akan terjadi dari kehidupannya. Dari rezekinya berapa, ajalnya berapa, bahagianya, celakanya, semua dicatat di situ. Sampai 9 bulan. Kita bercerita yang umum ya. Umumnya kan 9 bulan. Kalau misalnya ada yang di bawah itu jadi prematur, ada yang di atas itu kelambatan. Seperti kasusnya Imam Abu Hanifah. Itu di perut ibunya itu mencapai 2 tahun itu. Sudah keluar giginya. Abu Hanifah. Lah ruh itu akan terus ada di jasad karena yang membuat hidup jasad itu adalah ruh. Kalau jasad tidak ada ruh, tidak akan hidup. Lihat orang mati itu. Kenapa tidak bergerak lagi? Karena ruhnya sudah nggak ada. Jadi yang membuat kita hidup, bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak. Itu karena ruh yang ada di badan kita. Sejak 4 bulan kita di dalam janin, ditiupkan malaikat ke dalam jasad kita. Lah ruh ini juga ditentukan keberadaannya dalam tubuh kita ini dengan adanya ajal. Jadi tidak selamanya. Ada waktunya ruh itu akan bersarang di tubuh kita. Kalau sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajalnya, berarti berkaitan dengan ruhnya, lepas dari badannya. Makanya ada di usia 30 tahun ruhnya sudah keluar, 40 tahun ruhnya sudah keluar, 50 tahun ruhnya sudah keluar, bahkan baru berhojal saja ruhnya sudah keluar. Jadi ruh itu ditentukan dengan takdir bersarangnya dia di badan kita. Karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika manusia menjelang ajalnya, maka ruh itu tidak akan keluar dengan sendirinya, tetapi ada yang mencabutnya. Sebagaimana ketika masuk ada yang memasukkannya, maka ketika keluar juga ada yang mencabutnya. Yang disebut dengan malakul maut namanya, malaikat kematian. Dalam bahasa Israiliyatnya disebut dengan Israel. Tetapi Quran dan Sunnah tidak mengenal nama itu kan. Quran dan Sunnah hanya mengenal dengan sebutan malakul maut, malaikat penjemput kematian. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan si fulan harus mati, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'dimun. Apabila datang ajalnya tidak mungkin mundur dan tidak mungkin maju, pas waktunya. Disitulah malakul maut ditemani dengan rasulul maut, rasul-rasul kematian dari kalangan malaikat datang kepada orang yang sudah ditakdirkan kematiannya itu. Jadi malaikat maut itu tidak bekerja sendirian. Ada a'wan, ada pembantu-pembantunya yang mendorong ruh dari ujung jemari kaki dan tangan itu pembantu-pembantunya. Baru setelah ruh di tenggorokan,
Itulah tugasnya malaikat maut, nyabut itu. Makanya kalau nyawa sudah di tenggorokan, nggak mungkin akan selamat. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, tidak mungkin selamat. Karena sudah jelas malaikat maut mencabut nyawanya. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raqa, kata Allah. Ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, maka siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Mustahil. Tidak mungkin. Maka dari sini kata Nabi SAW, kalau ruh sudah di tenggorokan, maka tertutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika ruh itu sudah mulai dicabut pelan-pelan oleh malakul maut dan rasulul maut itu, ya, kalau ruh itu memang ruh yang baik, ruhnya orang-orang yang beriman, maka cara mencabutnya pun dengan cara yang halus. Nabi SAW mengumpamakan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Jadi kalau kita punya teko tuh, di dalam teko itu tinggal satu tetes air. Kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan pelan, tidak akan terasa. Pelan, kemudian baru netes di mulut teko. Seperti itulah Rasulullah mengumpamakan ruh seorang muslim yang keluar. Seorang yang beriman, seorang yang melakukan amal soleh di dunia. Sebaliknya, Rasul pun juga mengumpamakan bagaimana ruhnya orang kafir itu ketika keluar. Pelaku maksiat itu. Yang seolah-olah kita menarik kain basah penuh dengan bulu di sebuah pisau atau duri. Kemudian kita tarik sehingga membuat rontok bulu-bulu tersebut. Saking kerasnya. Seperti itulah gambarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah ruh itu keluar, baik dia ruh orang baik atau ruh orang jahat, tetap akan keluar. Maka masuk fase ke alam kubur. Kemudian didatangkan malaikat mungkar dan nakir kepadanya. Diberikan pertanyaan tentang seputar siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Jika dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat kubur, maka ia akan bahagia. Jika tidak berhasil menjawab, maka dia akan celaka. Dari sini kita tahu, mana mungkin ruhnya orang beriman mau balik lagi ke dunia. Dia sudah mendapatkan nikmat kubur. Sudah dihantarkan pakaian dari surga untuknya, minuman dari surga, hawa dari surga, dan ditidurkan layaknya pengantin baru. Mustahil dia naik lagi ke bumi. Gak mungkin. Ini kalau ruhnya orang yang beriman. Bagaimana kalau ruhnya orang kafir, pelaku maksiat? Ruhnya orang kafir lebih dahsyat lagi, lebih sulit lagi. Ketika dia dibawa ke atas langit, kemudian pintu-pintu langit tertutup, Allah katakan lemparkan. Bukan dihantar, dilempar. Dilempar. Bayangkan ruh itu. Sampai kemudian menyatu dengan jasadnya. Itu seolah-olah ruhnya itu, rasanya itu kita jatuh dari ketinggian itu. Akhirnya dia pun mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan azab kubur. Orang sedang diazab, mana mungkin dia jalan-jalan ke atas. Orang ini sedang sibuk diazab dari dosa-dosanya. Tidak mungkin juga malaikat mengizinkan, maaflah saya mau ke atas dulu sebentar katanya. Mau ganggu orang, mana ada. Dia sudah sibuk dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Tetapi kalau dia tidak berhasil, maka setelahnya lebih sulit. Gak mungkin dia naik lagi ke bumi. Mustahil. Kenapa demikian? Karena yang namanya alam kubur dengan alam dunia ini, itu ada dinding pemisah yang disebut dengan barzah namanya. Maka diistilahkan alam barzah. Ya, barzah itu dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam kubur, itu disebut barzah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada dinding pemisah sampai hari dibangkitkan. Gak bisa mereka balik ke bumi itu. Makanya cita-cita orang yang sudah mati itu ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, apa cita-citanya orang yang sudah meninggal? Allah mengatakan apa? Ya Rob, kalau kau hidupkan kami sesaat ini ke bumi katanya, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Mungkin? Mustahil.
Orang kalau sudah mati nggak mungkin hidup lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berbicara tentang kerasukan atau kesurupan. Pertama, kita katakan bahwa fenomena kesurupan ini sesuatu yang hakiki dalam akidah Islam. Ya, dalam akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kesurupan itu sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. Orang kerasukan setan itu mungkin. Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-275. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pemakan riba, apa kata Allah? Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Ya, lihat, di sini ada kalimat seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Artinya mungkin orang itu kerasukan, mungkin ya. Dan itu dijelaskan juga Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dan juga Imam Al-Qurtubi bahwa mungkin seseorang itu kerasukan setan alias kesurupan. Ini dalil pertama, Al-Baqarah ayat 275. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadis Abu Al-Aswad As-Sulami bahwa di antara doa Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal hariki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh dari ketinggian. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari mati karena kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari keadaan setan yang merasuk kepada badanku saat kematianku. Ini kalimat, lihat. Aku berlindung dari setan yang merasuk kepada badanku saat kematian, menunjukkan apa? Bahwa setan itu mungkin masuk ke badan manusia. Kemudian terjadi kesurupan. Dan ini adalah dalil yang kedua. Artinya bahwa kesurupan ini sesuatu yang hakiki adanya. Tetapi pertanyaannya, siapa, makhluk apa yang masuk ke dalam badan manusia sehingga terjadi kesurupan? Apakah ruhnya orang yang sudah meninggal mampu masuk ke badan orang? Sehingga kemudian ada dua ruh di situ kan? Ruh dia dan ruhnya orang yang mati. Berarti dua ruh bersarang dalam satu badan. Mustahil. Mana ada? Ruh itu kalau sudah mati tidak akan mungkin balik lagi ke bumi. Ya kalaupun dia kembali ke jasadnya, bukan jasad orang lain, tetapi jasad dia sendiri dalam kuburannya. Dan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari sini, kalau ada yang meyakini bahwa seseorang kesurupan oleh arwah yang sudah meninggal, dustakan kesurupannya. Dia tidak sedang kesurupan, dia sedang berdusta. Karena tidak mungkin orang kesurupan dari ruh orang yang sudah mati. Ruh yang sudah mati sudah sibuk dengan kondisi dia di alam kubur. Dan sudah terhalang dengan alam barzah, pemisah antara kita dengan mereka. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang tiba-tiba kesurupan, kemudian mengaku bahwa kesurupannya gara-gara ada arwah orang lain, entah orang yang kecelakaan atau arwah siapapun yang sudah meninggal, merasuk ke dalam badannya, katakan kepada orang yang kesurupan ini, kadzabtum, dusta kalian. Tidak mungkin, mustahil orang kesurupan dari ruh manusia. Sekali lagi, dalil-dalilnya jelas tadi. Orang yang sudah mati tidak akan mungkin hidup kembali. Ya, jangankan orang jahat, orang baik saja ingin hidup kembali, nggak bisa. Apalagi orang jahat, apalagi orang kafir. Sibuk mereka dengan azab kubur, sibuk mereka dengan kenikmatan kubur. Lalu pertanyaan kedua, lantas makhluk apa yang masuk sehingga dia kesurupan? Ya kita katakan yang masuk bukan arwahnya orang yang mati. Atau umpamanya Mbak Linda misal kemasukan arwahnya Mbak Vina. Bukan, mustahil kalau seperti ini. Arwahnya Mbak Vina itu sudah di alam barzah, nggak ada urusan itu. Lalu siapa yang kesurupan itu? Ya satu ya, kemungkinan dia acting. Ya, kita nggak tahu ya, bisa saja dia acting. Kayak para pemburu-pemburu hantu tuh. Nangkep-nangkepin hantu dimasukkan ke botol. Ya. Antum pun bisa acting seperti itu sebenarnya. Siapa yang tahu? Kita tidak bisa melihat jin, jin yang bisa melihat kita. Acting bisa saja. Ya. Oke lah, dia tidak acting. Memang betul-betul kesurupan. Lalu makhluk apa yang masuk ke tubuh orang ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Yang masuk itu adalah syaitan. Setan. Atau dengan kata lain jin. Atau bisa juga dengan jin korin.
Makanya jangan heran ketika ada orang yang kerasukan. Dia mengetahui segala dari A sampai Z orang yang mungkin dia mengatasnamakan saya. Orang yang telah meninggal begini. Dia mengetahui seluk-beluk keluarganya, kejadiannya. Ya karena itu tadi jin korin. Yang dimana ini jin korin, ya, dijelaskan beberapa ulama kita bahwa ini memang bawaan kepada kita dari sejak kita lahir. Dia hidup bersanding dengan kita dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Jadi poinnya adalah ini adalah sebuah syaitan yang masuk atau berupa jin. Bukan arwah orang yang sudah meninggal. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, mungkin cukup untuk hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Kita doakan saja semoga masalah ini yang viral ini cepat selesai dan para pelaku semuanya sudah ketangkap, ya, dan diadili sebagaimana mestinya. Dan semoga menjadi ibrah yang positif untuk kita semua. Dan kepada korban yang telah meninggal kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.